Oke, jumpa lagi kita dalam materi atau mata kuliah pengantar basis data. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai entity relationship diagram. Pada waktu yang lalu, pada materi-materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari basis data, kemudian kita sudah membahas mengenai apa itu basis data relasional dan model data itu seperti apa saja yang ada. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas entity relationship diagram atau diagram IR. Nah, dalam topik IRD ini kita akan membahas beberapa poin di dalam situ, yaitu mengenai pengertian IRD sendiri, kemudian bagaimana kita mendefinisikan entitas, kemudian bagaimana kita mendefinisikan atribut dan mendefinisikan relasi, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menggambarkan ini IRD berdasarkan entitas yang telah didefinisikan, atribut dan relasi yang telah didefinisikan. Nah, IRD ini sendiri adalah bagaimana kita menggambar konsep dari database yang akan dirancang sehingga bisa dimengerti oleh pihak klien atau dari pihak lain seperti developer, seperti programmer, dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan database yang akan kita rancang atau berhubungan dengan database yang ada. Nah, pengertian dari IRD sendiri, dari Entity Relationship Diagram, yaitu model entity relationship yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut dan dapat digambarkan dengan lebih sistematis menggunakan diagram entity relationship atau entity relationship diagram. Nah, ini bisa dilihat dari garis besarnya, yaitu ada kata entitas, kemudian ada atribut. Jadi kita akan lihat bagaimana ini entitas yang berisi atribut-atribut ini saling berhubungan, dan kita akan rancang itu sehingga kedepannya perancangan database kita atau database kita lebih terstruktur. Nah, diagram relasi entitas atau entity relationship diagram ini adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol atau notasi yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang nantinya diuraikan dalam data dan atributnya dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. Jadi ada entitas seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu ada entitas, kemudian ada atribut, dan ini diagram ini akan menjelaskan hubungan atau akan menunjukkan hubungan atau relasi yang terjadi antara entitas-entitas tersebut. Jadi di dalam satu database, tentunya database ini berisi fakta-fakta atau kejadian. Fakta itu bisa berupa orang, benda, atau lokasi atau tempat. Nah, kemudian itu yang fakta-fakta itu yaitu yang adalah entitas. Jadi bisa entitas orang, bisa berupa mahasiswa atau dosen atau pegawai. Kemudian entitas-entitas ini saling berhubungan. Nah, bagaimana itu kita bisa tunjukkan hubungannya, yaitu dengan menggambarkan entity relationship diagramnya. Entity relationship diagram dari database yang akan kita rancang atau database yang ada.
Nah, komponen dari IRD sendiri yaitu bisa dilihat di sini ada notasi-notasi yang mewakili beberapa keterangan, kita bisa lihat di situ, yaitu yang pertama ini ada persegi panjang, simbolnya persegi panjang yang menjelaskan bahwa itu adalah entity atau entitas. Kemudian ada persegi panjang yang seperti ini, seperti di gambar, itu artinya adalah entitas lemah. Entitas lemah atau entitas yang keberadaannya bergantung dari entitas lainnya. Nanti kita bisa lihat di contoh entitas lemah itu seperti apa. Jadi entitas lemah itu entitas yang keberadaannya tergantung dari entitas lainnya. Misalnya kalau ada database mahasiswa, kemudian ada entitas di situ, ada entitas mahasiswa, itu digambarkan dengan yang simbol pertama ini. Kemudian nanti ada entitas orang tua. Jadi entitas orang tua itu digambarkan dengan yang entitas yang kedua ini, yang entitas lemah. Karena keberadaan orang tua siswa atau orang tua mahasiswa ini bergantung dari keberadaan dari entitas siswa atau entitas mahasiswa sendiri. Kemudian simbol yang ketiga adalah relationship atau hubungan, relasi. Nah, itu digambarkan dengan bola ketupat. Nah, nantinya itu menghubungkan atau akan digambarkan sebagai relasi yang terjadi antara entitas-entitas yang ada. Kemudian ada seperti di simbol yang keempat ini adalah identifying relationship atau relasi yang terjadi antara entitas dan entitas lemah. Jadi ketika terjadi relasi dengan entitas lemah, maka relasi akan muncul relasi seperti simbol yang keempat ini. Kemudian berikutnya, simbol berikutnya adalah oval, yaitu mewakili atribut. Kemudian berikutnya ada oval yang di dalamnya atau nama atributnya, kan ini oval ini atribut. Ada juga oval yang atributnya digaris bawahi, itu maksudnya atribut kunci. Contohnya kalau atribut itu misalnya nama, sedangkan kalau atribut kunci contohnya adalah nomor KTP. Nah, nomor KTP ini merupakan atribut kunci karena dalam database kependudukan itu nomor KTP itu tidak ada dua orang yang memiliki atribut yang atau dua orang yang memiliki nomor KTP yang sama. Makanya itu nomor KTP itu dikategorikan sebagai atribut kunci. Kemudian ada oval yang seperti pada simbol yang paling bawah ini, yaitu atribut multi-value, yaitu atribut yang isinya bisa, datanya bisa lebih dari satu. Misalnya atribut saudara kandung, kan saudara kandung bisa lebih dari satu. Misalnya ada kakak, ada adik, atau ada dua kakak, ada tiga kakak, dan seterusnya. Atau misalnya kota tujuan, misalnya Jakarta, Malang, Manado, dan seterusnya. Itu atribut multi-value. Jadi di dalam satu data, di dalam satu field itu bisa diisi oleh beberapa data atribut. Misalnya atribut kota berarti ada 2 atau 3 kota di dalamnya. Jadi itu digambarkan dengan simbol yang paling bawah ini. Kemudian ada simbol untuk atribut komposit, yaitu atribut yang masih bisa dibagi lagi. Misalnya di sini ada atribut, ini kan oval berarti atribut nama. Nah, atribut nama ini masih bisa dibagi lagi menjadi nama depan, nama tengah, nama belakang. Contohnya seperti itu. Kemudian ada
oval yang garisnya putus-putus, yaitu atribut derivatif atau atribut yang hasilnya atau isinya itu adalah hasil operasi dari atribut yang lain atau tabel yang lain. Misalnya jumlah mahasiswa, misalnya ada satu database atau satu tabel yang namanya tabel kelas. Nah, tabel kelas itu isinya salah satu atributnya adalah jumlah mahasiswa. Nah, jumlah mahasiswa ini adalah hasil dari penjumlahan di dalam satu kelas, di dalam satu daftar. Nah, itu yang dijadikan data untuk atribut derivatif ini, atribut yang digambarkan dengan garis-garis putus-putus ini. Atau contoh lainnya juga atribut umur. Nah, atribut umur ini didapat dari pengoperasian atribut tanggal lahir. Jadi hanya dari tanggal lahir kemudian dia dapat umur yang sekarang ini, umur yang saat ini. Jadi itu merupakan atribut derivatif. Jadi atribut yang hasilnya atau isinya itu berasal dari hasil pengoperasian atribut atau tabel lainnya. Kemudian ada relasi di sini, relasi yang terjadi antara entity yang satu, kemudian ada entity 2, relasi di sini. Kemudian begitu juga dengan simbol yang terakhir, yaitu entity 1, entity 2, relasi one to many. Nanti kita lihat kardinalitasnya, ada beberapa kardinalitas dalam IRD ini. Nah, entity relationship diagram untuk menggambarkannya, untuk menggambarkan ini IR diagram ini, setidaknya ada 4 langkah yang harus kita lakukan dalam merancang database. Jadi ini entity perancangan atau penggambaran entity relationship diagram ini merupakan tahap awal dalam perancangan basis data. Nah, untuk menggambar ini entity relationship diagram ini ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menemukan atau mendefinisikan entitas. Jadi yang pertama itu kita harus definisikan entitas-entitas apa saja yang ada dalam basis data yang akan dirancang atau basis data yang sudah dirancang. Kemudian yang kedua, menemukan atau mendefinisikan atribut. Nah, setelah kita temukan entitas-entitasnya, misalnya ada entitas mahasiswa, ada entitas dosen, ada entitas kelas, ada entitas prodi, entitas fakultas, dan lain-lain, maka selanjutnya kita definisikan atribut. Atribut ini misalnya untuk entitas mahasiswa, atributnya ada nama mahasiswa, ada NIM, ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian setelah kita temukan ini entitas dan atribut-atribut, kita definisikan relasi yang terjadi antara masing-masing entitas. Misalnya entitas dosen dan entitas mahasiswa, atau entitas mahasiswa dan entitas prodi misalnya. Contohnya itu entitas mahasiswa dan entitas prodi. Relasi apa yang terjadi antara entitas mahasiswa dan entitas prodi? Jadi relasinya mahasiswa berkuliah pada prodi A, atau mahasiswa kontrak mata kuliah pada dosen X, misalnya seperti itu contohnya. Kemudian tahap yang keempat atau langkah yang keempat dalam perancangan basis data, dalam perancangan IRD ini, kita gambarkan IRD menggunakan notasi-notasi standar, tentunya dengan mengacu pada entitas, atribut, dan relasi yang sudah kita definisikan sebelumnya pada langkah-langkah sebelumnya. Jadi ini 4 langkah yang dibutuhkan ketika kita mau merancang basis data dengan menggunakan ini entity relationship diagram. Nah, yang pertama kita definisikan entitas. Entitas ini adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata.
dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya atau unik. Tentunya ini entitas ini unik. Jadi maksudnya misalnya entitas mahasiswa A dan mahasiswa B tentunya tidak sama, artinya itu unik. Atau mahasiswa A dengan mahasiswa C, begitu juga yang terjadi dengan mahasiswa B dan mahasiswa C. Tentunya itu masing-masing mahasiswa adalah unik, dan itu adalah entitas mahasiswa seperti yang kita sudah bahas pada pengantar basis data waktu pertemuan atau waktu materi yang pertama, yaitu objek-objek ini bisa berupa mahasiswa, bisa berupa manusia, orang, atau hewan, atau benda, atau lokasi, atau waktu. Nah, kemudian setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek tersebut. Jadi entitas yang tercipta ini, misalnya entitas mahasiswa memiliki beberapa atribut. Nah, mahasiswa atributnya nama mahasiswa, NIM, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya entitas benda atau entitas kendaraan, misalnya memiliki atributnya rodanya, ada roda, jumlah roda, kemudian jumlah penumpang, jumlah muatan, warna, atau misalnya kalau motor, untuk membedakan kendaraan bermotor itu atributnya ada cc atau kecepatan dan lain-lain, atau misalnya transmisi dan lain-lain. Nah, itu yang definisi dari entitas. Nah, langkah-langkah dalam mendefinisikan entitas ini, jadi untuk langkah yang pertama kita definisikan dulu ini entitas. Langkah-langkahnya untuk mendefinisikan ini entitas ini, di sini ada 5 langkah. Yang pertama, buat ilustrasi atau gambarkan cerita, role of business, tentang sistem yang akan dicari entitasnya. Jadi ini biasanya berupa kasus, contoh kasus, atau kalau misalnya kita hanya mengobservasi sebuah database, kita ceritakan dulu kondisi dari organisasi atau kondisi dari database atau basis data yang akan kita definisikan entitasnya. Kemudian setelah kita buat ilustrasi atau gambarkan ceritanya tentang ini sistem, langkah kedua adalah tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah untuk setiap objek tersebut yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut atribut. Jadi setelah kita dapat itu objek-objek yang diwakili oleh kata benda dalam sistem itu, kita tentukan karakteristik yang nantinya itu disebut dengan atribut. Nah, objek yang merupakan entitas, jika memang ia memiliki karakteristik, jadikan ia sebagai entitas. Jadi di dalam database itu, di dalam basis data yang akan kita rancang, setelah kita tentukan itu objek itu dari cerita yang ada, dari cerita nanti kita lihat di contoh, dari cerita yang ada, dari ilustrasi atau gambaran cerita yang kita buat, kita pilih semua yang merupakan kata benda. Nah, dari kata benda ini tidak semua merupakan entitas untuk dimasukkan di dalam basis data. Tapi sebelumnya memang kita harus daftar dulu kata benda yang ada. Nah, tentukan objek yang merupakan entitas. Dari daftar itu kita tentukan objek-objek mana yang merupakan entitas. Kemudian langkah yang kelima adalah menggambarkan entitas beserta atributnya menggunakan notasi simbol yang telah ditentukan. Yang telah ditentukan tadi menggunakan notasi dari IRD ini. Nah, contoh sistem basis data kepegawaian di perusahaan A. Nah, ini langkah yang pertama kita buat ilustrasi atau gambarkan
cerita tentang sistem yang dicari entitasnya. Nah, ini ceritanya, ilustrasinya seperti ini. Perusahaan A memiliki 100 pegawai. Setiap pegawai, jadi ini satu perusahaan ini ada jumlah pegawainya 100. Setiap pegawai dipimpin pengawas atau mandor dari pegawai perusahaan itu sendiri, dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain. Jadi masing-masing pegawai dipimpin oleh ada satu atasan mereka, yaitu mandor atau pengawas. Nah, pengawas ini hanya berasal dari dalam perusahaan itu. Jadi ada pegawai, ada juga pegawai yang berfungsi sebagai mandor. Nah, sehingga satu pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Jadi untuk satu pengawas atau satu mandor ini ada beberapa pegawai biasa yang dia pimpin. Setiap pegawai bekerja untuk suatu departemen, dan dalam suatu departemen dapat terdiri dari beberapa pegawai. Jadi di dalam perusahaan itu dibagi dalam beberapa departemen. Nah, untuk tiap pegawai, sudah pasti setiap pegawai itu berada pada satu bagian atau satu departemen, dan dalam satu departemen ini dapat terdiri dari beberapa pegawai. Jadi seperti perusahaan pada umumnya. Jadi ada departemen, misalnya departemen keuangan atau departemen umum dan perlengkapan, atau departemen gudang. Nah, di dalam satu departemen itu, misalnya departemen kepegawaian, di dalamnya ada beberapa pegawai yang bekerja pada departemen itu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian setiap departemen dikepalai oleh seorang pegawai yang bekerja mulai tanggal tertentu. Jadi setiap departemen ini dipimpin atau dikepalai oleh satu pegawai. Jadi ada pegawai yang diangkat menjadi kepala departemen. Nah, sebuah departemen dapat berada di beberapa lokasi. Jadi misalnya ini perusahaan ini, di perusahaan ini ada anak-anak cabangnya, anak-anak perusahaannya di beberapa lokasi. Misalnya ada di Jakarta, ada di Manado, ada di Jayapura. Nah, ini departemen ini berada di beberapa lokasi. Misalnya di Manado ada departemen kepegawaian, di Jayapura juga ada departemen kepegawaian, di Jakarta juga ada departemen kepegawaian. Atau departemen kepegawaian ini biasa disebut departemen SDM, sumber daya manusia. Nah, selain bekerja di suatu departemen, pegawai dapat juga bekerja pada beberapa proyek. Jadi, ini perusahaan ini selain ada departemen, ada juga proyek-proyek yang dilaksanakan. Nah, ini pegawai-pegawai yang ada pada ini perusahaan ini, mereka termasuk pegawai dalam departemen-departemen ini. Misalnya pegawai pada departemen kepegawaian. Tapi selain itu, ini pegawai-pegawai ini bisa juga merupakan atau bisa terlibat dalam sebuah proyek atau beberapa proyek. Jadi misalnya ada proyek di Sumatera. Ini pegawai ini dia sebagai pegawai pada departemen A, dia juga terlibat pada proyek di Sumatera. Misalnya seperti itu. Setiap proyek dikendalikan atau diatur oleh suatu departemen. Nah, tentunya di setiap menurut keterangan ini, setiap proyek dikendalikan atau diatur oleh suatu departemen. Jadi misalnya proyek di Sumatera mengenai kepegawaian, tentunya diatur oleh departemen kepegawaian dan lain-lain. Misalnya ada proyek yang lain diatur oleh departemen tertentu. Namun suatu departemen tidak harus mengendalikan atau mengatur proyek. Namun walaupun ini proyek yang ada dikendalikan oleh suatu departemen, tapi tidak semua departemen harus mengendalikan atau mengatur proyeknya. Bisa paham ini ya? Maksudnya ada proyek, ada departemen. Nah, proyek yang ada sudah pasti diatur oleh suatu departemen, tapi belum tentu sebuah departemen itu di dalamnya ada, atau departemen yang ada belum tentu itu mengendalikan satu proyek. Jadi bisa jelas ya. Nah,
Kemudian lanjut, satu departemen dapat mengendalikan beberapa proyek dan satu proyek hanya dikendalikan oleh satu departemen. Nah, satu proyek dapat terdiri dari beberapa pegawai. Nah, seperti tadi, satu proyek boleh beberapa pegawai, satu pegawai terlibat dalam proyek dan satu pegawai merupakan pegawai dari departemen. Untuk keperluan penggajian, perusahaan memerlukan data tanggungan pegawai. Tanggungan pegawai ini misalnya keluarga, ada istri, ada suami, ada anak. Seorang pegawai dapat menanggung beberapa tanggungan. Jadi seperti misalnya yang bekerja itu suaminya, berarti tanggungannya istri dan anak-anak. Jadi di sini satu pegawai dapat menanggung beberapa tanggungan. Jadi kalau misalnya ada anak dua, ada istri dan anak dua, berarti tanggungannya 3. Jika seorang pegawai pindah, maka datanya akan dipindahkan atau dihapus. Berikut juga data tanggungan atau keluarganya. Jadi ketika ini pegawai ini pindah, maka ini tanggungan atau keluarganya ini juga ikut pindah atau terhapus. Jadi ini nanti kita di IRD ini akan digambarkan sebagai entitas lemah, karena entitas tanggungan atau entitas keluarga ini hanya bergantung pada keberadaan pegawai. Jadi kalau pegawainya hilang, maka entitas tanggungannya juga ini ikut hilang. Jadi seperti itu. Nah, langkah yang kedua setelah kita ceritakan atau kita ilustrasikan keadaannya, keadaan dari sistem yang akan kita bangun database-nya atau basis datanya. Langkah kedua, kita tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda. Jadi ini ilustrasinya, kita tandai seluruh objek yang diwakili oleh kata benda. Jadi kita lihat di sini, yaitu perusahaan, objek yang diwakili oleh kata benda. Yang pertama itu perusahaan, kemudian ada objek pegawai. Nah, di sini pegawai sudah tidak ditandai lagi karena sudah ditandai di pertama. Jadi ada perusahaan, kemudian ada pegawai, kemudian ada pengawas. Ini pengawas dianggap kata benda karena ini objeknya orang, ini pengawas ini. Kemudian dari pegawai perusahaan dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain, sehingga satu pengawas, ini pengawas sudah ditandai, dapat memimpin beberapa pegawai. Setiap pegawai bekerja untuk suatu departemen. Nah, ini departemen juga kita tandai sebagai kata benda. Selanjutnya yang kita dapati adalah lokasi. Sebuah departemen dapat berada di beberapa lokasi. Kemudian selanjutnya kita dapati objek proyek. Selain bekerja di suatu departemen, pegawai ini departemen sudah ditandai di awal ya. Sebelumnya kita sudah menandai ini departemen. Selain bekerja di suatu departemen, pegawai dapat bekerja pada beberapa proyek. Jadi ini proyek kita tandai. Setiap proyek sudah, departemen sudah, lanjut. Untuk keperluan penggajian, perusahaan memerlukan data tanggungan pegawai. Jadi ini tanggungan ini objek orang lagi karena ini keluarga. Seorang pegawai dapat menanggung beberapa tanggungan. Nah, ini tanggungan yang kedua ini sudah tidak ditandai karena sudah ditandai sebelumnya. Jika seorang pegawai pindah, maka datanya akan dipindahkan, dihapus beserta data tanggungan dan keluarganya. Jadi langkah kedua ini kita tandai semua yang merupakan kata benda. Jadi di sini kita dapati ada perusahaan, pegawai, pengawas, departemen, lokasi, proyek, dan tanggungan. Jadi ini 2, 4, 6, 7 objek yang kita tandai. Nah, langkah yang ketiga, untuk setiap objek yang kita tandai tadi, yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nantinya disebut atribut. Jadi kita perkirakan nanti atribut atau karakteristik apa yang ada untuk objek-objek yang tadi sudah ditandai ini. Kita perkirakan sehingga kita bisa menemukan entitas dan kemungkinan atributnya. Nah, contohnya ini yang pertama perusahaan. Di situ atribut untuk di perusahaan ini kita bisa masukkan atribut nomor perusahaan, ada nama perusahaan, dan ada alamat.
Nah, ini nomor perusahaan ini yang menandakan biasanya tiap perusahaan ada nomor perusahaan atau nomor izin perusahaan. Kemudian dan tentunya itu izin perusahaan itu atau nomor perusahaan satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Kemudian pegawai. Di situ ada nomor KTP, ada nama, ada alamat, jenis kelamin, ada gaji. Kemudian pengawas. Ada nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji juga. Kemudian departemen. Ada nomor departemen ini maksudnya. Kemudian ada nama departemen, ada lokasinya di mana, jumlah pegawainya, ada berapa pegawai di dalam departemen itu. Kemudian ada objek lokasi. Objek lokasinya ini yang ada karakteristiknya lokasi. Kemudian objek proyek. Di situ ada nomor proyek, nama proyek apa, lokasinya, lokasi proyeknya di mana. Kemudian ada objek tanggungan. Di situ ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Nah, kalau istri hubungannya berarti istri, suami hubungannya berarti suami, anak-anak atau anak kandung hubungannya anak kandung. Nah, ini setelah kita definisikan ini atau kita perkirakan kira-kira karakteristik apa yang bisa dimasukkan ke dalam objek-objek yang sudah kita daftar tadi. Itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, setelah kita tentukan itu, karakteristik itu, langkah keempat adalah tentukan objek yang merupakan entitas. Jadi yang tadi ini kan objek, kita sudah tentukan objek, sehingga kita perkirakan ada karakteristik apa yang bisa dimasukkan dalam objek tersebut. Nah, setelah kita masukkan karakteristik tersebut, kita tentukan entitas. Entitas itu kita bisa tentukan dari atribut-atribut penyusun dari entitas atau dari objek itu. Misalnya entitas atau objek A, objek perusahaan, nomor perusahaan, nama, alamat. Nah, ini hanya berisi satu baris data karena di sini yang datanya hanya perusahaan A, hanya satu perusahaan, sehingga dia tidak perlu dijadikan entitas karena memang datanya cuma satu perusahaan. Beda lagi kalau misalnya ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, itu bisa dijadikan entitas. Tapi untuk kasus kita ini itu bukan entitas, tidak perlu dijadikan entitas karena hanya berisi satu baris data, yaitu nama perusahaan A. Nah, kemudian pegawai, objek pegawai. Di situ ada nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Nah, ini kita jadikan entitas kuat. Ini bisa dijadikan entitas kuat di pegawai ini. Kemudian pengawas, nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Nah, ini ketika kita lihat ini atribut atau karakteristik penyusunnya itu sama dengan entitas pegawai, sama dengan yang ada di pegawai. Nomor KTP sama dengan nomor KTP, nama sama, alamat sama, jenis kelamin sama, gaji sama. Karena memang awalnya ini pengawas ini adalah pegawai yang ada di dalam perusahaan itu. Karena sama, kita tidak perlu jadikan ini kita tidak perlu jadikan ini entitas pengawas. Kita gabungkan saja di pegawai. Kemudian departemen. Di sini ada nomor, nama, lokasi, dan jumlah pegawai. Ini entitas kuat. Entitas kuat ini. Jadi ada entitas departemen. Kemudian ada lokasi. Atributnya atau karakteristiknya hanya lokasi. Karakteristiknya departemen tidak memiliki karakteristik yang lain yang unik karena karakteristiknya hanya satu. Dan ini lokasi ini bisa ditempel pada atau sudah berada, ini lokasi ini sudah berada pada entitas departemen, sehingga tidak ada atribut lain lagi yang membedakan dengan
entitas lain. Jadi ini lokasi, atributnya hanya lokasi, ternyata sudah ada di departemen ini lokasi. Jadi kita tidak jadikan ini entitas. Kemudian proyek, ada nomor, ada nama, ada lokasi. Nah ini setelah kita cek, ini tidak ada di tempat yang lain. Lokasi memang sudah ada di departemen lokasi, tapi nama proyek dan nomor proyek ini tidak ada di entitas lainnya, sehingga ini bisa dijadikan entitas kuat. Kemudian yang terakhir, tanggungan. Nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Nah ini merupakan entitas lemah karena keberadaannya tergantung dari entitas kuat pegawai. Nah ini yang sudah dijelaskan tadi, bahwa entitas lemah itu keberadaannya tergantung dari entitas lainnya. Jadi kalau misalnya tanggungan dari pegawai A, misalnya ada entitas pegawai A, kemudian tanggungan pegawai A. Kalau pegawai A yang pertama ini hilang, maka tanggungannya ikut hilang, sehingga itu dikategorikan sebagai entitas lemah. Jadi itu langkah yang keempat untuk kita definisikan entitas. Nah dari sini kita bisa lihat mana-mana saja yang kita bisa jadikan entitas. Jadi perusahaan bukan entitas yang pertama, kemudian pegawai itu merupakan entitas yang pertama kita. Pegawai, pengawas bukan entitas karena dia melekat pada pegawai. Kemudian departemen itu entitas, jadi sudah dua entitas, pegawai dan departemen. Lokasi bukan entitas. Kemudian proyek itu entitas, satu entitas lagi, jadi sudah tiga entitas. Kemudian tanggungan, entitas tapi itu merupakan entitas lemah, tapi tetap dijadikan entitas. Jadi ada 4 entitas. Entitas kuat itu ada 3 dan entitas lemah itu ada 1. Jadi dari cerita, dari ilustrasi ini kita dapati bahwa entitas yang akan kita rancang atau yang kita definisikan untuk basis data kita yaitu 4 entitas, yaitu pegawai, departemen, proyek, dan tanggungan. Nah kemudian ini baru langkah pertama untuk membuat DR diagram, yaitu menentukan entitas. Langkah yang kedua yaitu mendefinisikan atribut. Ini sampai di sini langkah untuk menentukan entitas. Kita masuk pada atribut. Atribut ini merupakan sifat-sifat atau karakteristik pada suatu entitas. Nama atribut ini identik dengan nama kolom atau field pada suatu tabel. Jadi dalam satu tabel kolomnya itu yaitu diisi dengan atribut. Jadi misalnya ada tabel mahasiswa. Nah, tiap kolom itu misalnya nama, NIM, jenis kelamin, itu merupakan kolom-kolom itu, yaitu itu adalah karakteristik atau atribut dari tabel mahasiswa. Atribut dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain adalah yang pertama, simple atribut dan composite atribut. Yang kedua, single value atribut dan multi value atribut. Kemudian mandatory atribut. Kemudian derived atribut, dan yang terakhir adalah key atribut. Nah, kita lihat simple atribut dan composite atribut. Simple atribut juga disebut dengan atomic atribut. Adalah atribut terkecil yang tidak bisa dipilah lagi. Jadi ini atribut yang ada sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi misalnya jenis kelamin itu tidak bisa dibagi lagi. Bedanya dengan composite atribut adalah atribut yang dapat dibagi menjadi atribut yang lebih kecil. Atribut ini dapat diartikan atribut atomik yang menggambarkan atribut dasar dengan suatu arti tertentu. Jadi ketika kita pilah-pilah ini, itu yang menjadi atribut atomik. Nah misalnya ini contohnya ada atribut nama, sehingga masih bisa dipilah lagi menjadi ada atribut nama depan, ada inisial, ada nama belakang.
Jadi ini atribut nama bisa dipilih lagi menjadi tiga atribut atomik. Bedanya dengan atribut simple yaitu sudah tidak bisa dipilah lagi atau bisa langsung dikatakan bahwa simple atribut ini yaitu atomik atribut itu sendiri atau atribut terkecil. Itu mengenai simple atribut dan composite atribut. Kemudian yang kedua, single value atribut dan multi value atribut. Single value atribut adalah suatu atribut yang hanya mempunyai satu nilai. Jadi ini misalnya nama depan, tentunya nilainya hanya misalnya Budi, berarti nilainya hanya Budi. Kemudian bedanya dengan multi value atribut adalah atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai yang jenisnya sama dari sebuah data tunggal. Misalnya di sini lokasi. Lokasi sini kemudian terisi di dalamnya ada dua kota, misalnya Jakarta dan Bandung. Jadi itu lokasi. Atau untuk basis data yang lain misalnya saudara kandung. Bisa di dalamnya misalnya saudara kandung dari Budi, misalnya ada Rini dan Mary. Jadi seperti itu. Itu multi value atribut dan single value atribut. Kemudian ada mandatory atribut, atribut yang harus berisi data yang ada nilainya, tidak boleh kosong. Jadi ini atribut mandatory ini harus ada datanya, tidak boleh kosong. Contohnya itu nomor KTP, nama. Jadi itu tidak boleh kosong. Kemudian ada derived atribut atau atribut turunan. Derived atribut atau atribut turunan adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Jadi contoh di sini adalah jumlah pegawai. Jadi jumlah pegawai ini, atribut jumlah pegawai ini nilainya didapat dari pengolahan atribut atau tabel yang lain. Atau misalnya contoh lainnya misalnya umur. Umur ini didapat dari pengolahan atribut tanggal lahir. Kemudian ada key atribut atau atribut kunci. Key atribut adalah merupakan suatu atribut yang menandakan kunci dari suatu entitas yang bersifat unik. Key atribut adalah suatu atau beberapa atribut yang mempunyai nilai unik sehingga dapat digunakan untuk membedakan data pada suatu baris atau record dengan baris lain pada suatu entitas. Nah, key atribut ini dibedakan menjadi 3, yaitu super key, candidate key, dan primary key. Jadi di dalam satu entitas bisa jadi ini key atribut ada satu atau bisa jadi lebih dari satu. Kita lihat. Misalnya di sini ada entitas pegawai, ada entitas siswa, mata pelajaran, dan departemen. Nah, nama atributnya di sini ada nomor induk pegawai, NUPTK, nama, alamat, agama, jenis kelamin. Siswa juga ada NIS, nomor induk siswa, nama, alamat, agama, jenis kelamin. Mata pelajaran, kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, semester. Departemen, nomor departemen, nama, dan lokasi. Nah, atribut kunci super key ini, yang pertama kita bahas dulu mengenai super key. Jadi atribut kunci kan ada 3, super key, candidate key, dan primary key. Nah, super key adalah satu atau gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Misalnya, super key untuk entitas pegawai antara lain bisa jadi super key-nya nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, atau gaji. Dan gaji. Atau super key yang kedua ini nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin. Jadi ini super key ini bisa satu atau gabungan beberapa atribut. Jadi di sini contohnya ada 5 atribut digabungkan, sehingga ini 5 atribut ini ketika digabungkan menjadi super key. Atau ada yang kedua ini, contoh yang kedua ada 4, nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin. Ketika digabungkan menjadi super key. Atau ada hanya 3 atribut atau hanya 1 atribut. Ada yang keempat ini ada 2 atribut, atau yang kelima hanya 1
atribut. Jika dapat dijamin kalau tidak ada nama yang sama antara satu baris dengan baris yang lain. Dan karena misalnya nomor KTP bisa menjadi super key. Jadi ini super key ini untuk key yang bisa menjamin bahwa atau bisa menandakan bahwa record yang satu berbeda dengan atau secara unik berbeda dengan record yang lain, atau baris yang satu tidak sama dengan baris yang lain. Itu disebut dengan atribut yang membedakan itu, yaitu disebut dengan super key. Kemudian candidate key. Candidate key adalah merupakan super key yang jumlah atributnya paling sedikit. Misalnya candidate key untuk entitas pegawai antara lain. Jadi di sini super key kita sudah dapat ada 6 super key, bisa jadi 6 super key. Dan ini candidate key ini adalah super key yang jumlah atributnya paling sedikit. Jadi kita lihat di sini dari 6 ini yang paling sedikit atributnya yaitu atribut yang kelima adalah super key yang kelima dan super key yang keenam, nama dan nomor KTP. Nah, itu yang menjadikan candidate key. Nama, jika dapat dijamin kalau tidak ada nama yang sama antara satu baris dengan baris yang lain, ini nama ini bisa dijadikan candidate key. Atau nomor KTP sudah pasti itu adalah candidate key karena tidak mungkin ada dua baris dengan atau dua record atau dua orang dengan nomor KTP yang sama. Kemudian primary key. Primary key adalah suatu candidate key yang dipilih menjadi kunci utama karena sering dijadikan acuan untuk mencari informasi. Ringkas, menjadi keunikan suatu baris. Jadi dari candidate key ini kita dapat candidate key kan dua. Nah, ini baru kita dapat primary key. Primary key adalah suatu candidate key yang dipilih menjadi kunci utama. Jadi biasa seringkali atau memang ditandai simbol atau notasinya seperti yang kita bahas untuk notasi IRD tadi yang awal, yaitu primary key disimbolkan dengan ada atribut, kemudian nama atributnya di garis bawahi. Nah, langkah-langkah untuk mendefinisikan atribut. Kita sudah lihat tadi apa itu pengertian atribut, ada beberapa macam atribut. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk kita mendefinisikan ini atribut? Ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan dan lengkapi karakteristik dari tiap-tiap entitas. Kemudian yang kedua, dari setiap karakteristik tersebut, tentukan termasuk atribut apa itu karakteristik itu. Kemudian yang ketiga, gambarkan entitas beserta atributnya dengan notasi yang sesuai. Jadi ini tentukan dan lengkapi karakteristik dari tiap-tiap entitas. Kita sudah lakukan itu di contoh yang tadi. Misalnya yang ini dari pegawai, entitas pegawai, kita tentukan itu karakteristik dari karakteristik atau atribut untuk entitas pegawai. Misalnya ada NIP, NUPTK, nama, alamat agama, jenis kelamin, dan seterusnya. Siswa juga ada atribut-atributnya. Itu langkah yang pertama. Kemudian setelah kita tentukan itu atribut-atribut itu, kita tentukan atribut yang kita ambil itu, kita tentukan itu sebagai atribut apa. Misalnya di sini ada pegawai. NIP ini sebagai atribut apa? Atribut kunci atau atribut primary key atau atribut lainnya, atau atribut turunan, atau atribut apa yang bisa ditentukan. Kemudian ini nama ini mungkin kita tentukan sebagai atribut single value atribut. Kemudian alamat, agama, jenis kelamin. Jadi semuanya ini, semua atribut ini kita tentukan itu sebagai atribut jenis apa. Jadi semua atribut yang sudah ditentukan dari entitas ini kita tentukan jenis atributnya apa. Itu langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga, gambarkan entitas beserta atributnya dengan notasi yang sesuai. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau nomor KTP kita gambarkan sebagai entitas, sebagai atribut kunci. Jadi gambarnya seperti ini, bulat. Kemudian
bulat oval, kemudian nama atributnya di garis bawahi. Itu langkah-langkah untuk kita mendefinisikan atribut. Kemudian berikutnya, setelah kita tentukan entitas, kemudian kita tentukan atribut, langkah berikutnya atau tahap berikutnya kita definisikan relasi. Relasi menyatakan hubungan antar dua atau beberapa entitas. Tiap relasi mempunyai batasan atau disebut constraint terhadap kemungkinan kombinasi entitas yang berpartisipasi. Batasan tersebut ditentukan dari situasi yang diwakili relasi tersebut. Kita lihat langsung pada jenis-jenis atau contoh-contoh nantinya untuk lebih menguatkan definisi ini, definisi dari relasi atau relation. Relasi, jenis-jenis relasi ada dua jenis relasi. Yang pertama relasi binary atau binary. Relasi binary merupakan relasi antara dua entitas. Relasi binary ini dibedakan menjadi one to one, notasinya 1-1 yang ini. Relasi one to one. Kemudian ada relasi one to many. Nah, ini relasi one to one ini itu relasi yang terjadi misalnya suami dan istri. Jadi misalnya ada tabel suami, ada tabel istri. Dengan kondisi bahwa satu suami, satu istri hanya memiliki satu suami. Jadi misalnya seperti itu. Tabel A suami, tabel B misalnya istri. Jadi untuk nama suami misalnya Budi, istrinya Mary, dan hanya seperti itu, tidak ada misalnya Budi istrinya Mary dan Susi, tidak bisa seperti itu. Jadi Budi hanya memiliki satu istri dan satu istri yaitu Mary. Mary hanya memiliki satu suami yaitu Budi. Jadi itu relasi one to one. Kemudian relasi one to many atau biasa disebut atau biasa notasinya ditulis dengan 1 ke n atau many to one atau notasinya n ke 1. Misalnya seperti ini. Tabel A dan tabel B. Misalnya di sini ini relasi one to many. Misalnya ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Misalnya ada mata kuliah A, B, dan C. Mahasiswa A kontrak mata kuliah A, B, dan C. Kemudian mahasiswa yang kedua hanya mengontrak mata kuliah B, dan C. Kemudian mahasiswa yang ketiga hanya mengontrak mata kuliah A. Jadi itu atau kata lainnya 1 ke banyak. Satu mahasiswa bisa kontrak banyak mata kuliah. Dan satu mata kuliah bisa dikontrak oleh banyak mahasiswa. Jadi misalnya mata kuliah A di dalamnya ada banyak mahasiswa. Jadi seperti itu contoh untuk relasi one to many. Kemudian relasi many to many. Relasi many to many. Jadi notasinya M to N, M ke N. Jadi di sini bisa jadi contoh seperti yang tadi. Satu mata kuliah, satu mahasiswa kontrak banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah dikontrak oleh beberapa mahasiswa. Kemudian ada relasi ternary. Relasi ternary adalah merupakan relasi antara 3 entitas atau lebih. Jadi kalau ini hanya melibatkan 2 entitas. Kalau relasi ternary bisa melibatkan 3 entitas. Misalnya ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan ada dosen. Jadi satu mata kuliah kontrak satu mahasiswa kontrak mata kuliah A pada dosen X, dan jadi itu melibatkan 3 entitas. Kemudian langkah-langkah dalam mengidentifikasi atau kita menemukan ini relasi. Langkah-langkahnya yaitu dari gambar cerita sistem yang dari sistem awal kita narasikan itu cerita atau kita ilustrasikan, tandai setiap hubungan yang diwakili oleh kata kerja. Jadi kalau ketika kita mengidentifikasi entitas, kita tandai seluruh kata
benda. Nah, untuk ini relasi, kita tandai seluruh kata kerja yang ada di dalam ilustrasi. Jadi kita cari semua itu kata-kata kerja. Misalnya yang ini. Ini. Perusahaan memiliki. Ini memiliki ini berarti kata kerja. Kemudian setiap pegawai dipimpin. Ini dipimpin ini kata kerja. Dan seterusnya. Memimpin, dikepalai, dan seterusnya. Nanti kita definisikan itu kata-kata kerja dalam ilustrasi yang kita sudah buat pada awal. Nah, kemudian setelah kita daftarkan itu seluruh kata kerja, langkah yang kedua yaitu identifikasi rasio kardinalitas dari setiap hubungan. Jadi nanti kita akan lihat rasio kardinalitasnya seperti apa. Kemudian identifikasikan batasan partisipasi dari setiap hubungan. Jadi di sini batasan partisipasi kita harus identifikasi juga untuk setiap hubungan yang ada. Kemudian kemungkinan atribut yang muncul dari setiap hubungan atau tiap relasi yang terjadi. Kemudian langkah yang keempat yaitu menggambarkan hubungan tersebut dalam bentuk notasi diagram dan gabungkan dengan notasi entitas dan atribut yang dibuat sebelumnya sehingga menjadi satu entity relationship diagram atau ERD. Jadi ini langkah yang keempat, ini langkah final untuk proses pembuatan ini ERD. Jadi dari 4 langkah ini kita akan lihat yang pertama yaitu identifikasi hubungan antar dua entitas dua arah. Yang pertama kita identifikasi hubungan antara dua entitas dua arah. Jadi lihat di sini dua entitas dan dua arah. Jadi pengawas, kita lihat ada entitas satu pengawas, entitas atau objek ini pengawas, ini pengawas juga sebagai pegawai. Kemudian hubungannya yaitu yang kata kerja tadi, yang relasinya itu yang kata kerja yang kita daftar. Jadi di sini ada entitas satu pegawai sebagai pengawas dan entitas yang kedua yaitu pegawai. Jadi pengawas memimpin pegawai, hubungannya memimpin. Kemudian berikutnya pegawai dipimpin pengawas atau yang pengawas ini adalah juga pegawai. Jadi di sini adalah kata kerja memimpin dan dipimpin. Jadi ini entitas dua arah. Entitas dua arah kita identifikasi dulu entitas dua arah. Pengawas memimpin pegawai dan pegawai dipimpin pengawas. Kemudian berikutnya pegawai bekerja untuk, ini bekerja. Ini kata kerjanya adalah bekerja untuk. Pegawai bekerja untuk departemen. Jadi ini kita identifikasi dari ilustrasi yang sudah kita tulis atau kita sudah identifikasi di awal. Jadi dari narasi yang kita sudah buat itu baru kita identifikasi, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Pegawai bekerja untuk departemen. Departemen terdiri dari beberapa pegawai. Jadi hubungan dari departemen, pegawai dan departemen bekerja untuk dan terdiri dari. Kemudian pegawai juga mengepalai departemen dan departemen dikepalai oleh seorang pegawai. Nah, kemudian pegawai bekerja pada hubungan antara entitas pegawai dan proyek. Yang terjadi adalah pegawai bekerja pada proyek dan proyek terdiri dari atau memperkerjakan beberapa pegawai. Kemudian hubungan antara departemen dan proyek. Departemen mengatur proyek dan proyek diatur oleh departemen. Hubungan antara pegawai dan tanggungan atau keluarga. Pegawai menanggung tanggungan, tanggungan ditanggung pegawai. Jadi ini entitas hubungan yang terjadi antara dua entitas secara dua arah. Kemudian setelah itu kita buat hubungan yang terjadi antara dua entitas secara satu arah. Jadi dari sini kita simpulkan atau kita buat sederhana sehingga menjadi entitas satu arah atau hubungan satu arah. Pengawas memimpin pegawai
atau pegawai dipimpin pengawas. Pegawai bekerja untuk departemen, departemen memperkerjakan pegawai. Pegawai mengepalai departemen, departemen dikepalai pegawai. Pegawai bekerja pada proyek, proyek memperkerjakan beberapa pegawai. Departemen mengatur proyek, proyek diatur departemen. Kemudian yang terakhir, pegawai menanggung tanggungan atau tanggungan ditanggung pegawai. Jadi itu langkah yang pertama, kita identifikasi hubungan dua entitas, dua arah dan satu arah. Kita buat dalam tabel. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah identifikasi rasio kardinalitas dari setiap hubungan. Jadi kita lihat di sini, pegawai yang dari hubungan dua arah yang ini, misalnya pengawas memimpin pegawai di sini. Pegawai ini pengawas, pegawai sebagai pengawas ya. Ini pegawai memimpin pegawai. Rasio kardinalitasnya adalah satu pegawai ini, satu pegawai memimpin banyak pegawai. Karena seperti diilustrasikan disebut seperti itu. Satu pegawai memimpin banyak, ini banyak. Jadi di sini satu pegawai memimpin banyak pegawai. Kemudian satu pegawai dipimpin oleh satu pegawai. Jadi ini perhatikan, ini kata kerjanya. Satu pegawai memimpin banyak pegawai. Atau dan yang kedua, satu pegawai dipimpin maksimal ini oleh satu pegawai. Kemudian antara rasio kardinalitas yang terjadi antara pegawai dan departemen. Satu pegawai bekerja untuk satu departemen. Dan satu departemen terdiri dari banyak pegawai. Nah, ini perhatikan lagi, ini adalah identifikasi dari ilustrasi yang kita buat di awal. Kemudian pegawai, satu pegawai mengepalai satu departemen. Nah, ini maksimalnya, karena tidak mungkin satu pegawai mengepalai dua departemen, tidak mungkin. Satu departemen dikepalai oleh satu pegawai. Nah, ini juga ilustrasinya, tidak mungkin satu departemen dikepalai oleh dua pegawai. Jadi ini satu departemen dikepalai satu pegawai. Kemudian satu pegawai bekerja pada banyak proyek, atau satu proyek terdiri dari banyak pegawai. Jadi satu pegawai ini boleh dia bekerja atau terlibat dalam banyak proyek. Jadi satu pegawai boleh terlibat dalam banyak proyek. Dan satu proyek ini bisa melibatkan banyak pegawai. Kemudian satu departemen bisa mengatur banyak proyek. Atau satu proyek diatur maksimal oleh satu departemen. Kemudian satu pegawai menanggung banyak tanggungan. Atau satu tanggungan ditanggung oleh satu pegawai. Tidak mungkin satu tanggungan ini ditanggung oleh 2 atau 3 pegawai, tidak mungkin. Jadi ini rasio kardinalitasnya seperti yang ini kita sudah peroleh dari tabel ini. Jadi untuk langkah yang kedua ini juga buat tabel seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga, identifikasi batasan partisipan. Batasan partisipan maksudnya batasan batas entitas yang terlibat, baik itu minimal atau maksimal di dalam hubungan yang terjadi atau hubungan yang terjadi antara entitas. Nah, ini seperti ini. Satu pegawai memimpin, minimal tidak ada pegawai. Jadi satu pegawai ini dia minimal memimpin tidak ada 0 pegawai, minimal 0 pegawai, dan maksimal banyak pegawai. Jadi satu pegawai ini, pegawai yang sebagai pengawas ini, dia bisa memimpin minimal 0 dan maksimal banyak. Kemudian satu pegawai bisa dipimpin oleh
minimal 0, dan maksimal 1. Maksimal 1 pegawai. Kemudian satu pegawai bekerja untuk minimal 1, jadi satu pegawai harus berada pada satu departemen. Minimalnya 1 dan maksimalnya 1. Harus bekerja pada satu departemen dan hanya bisa bekerja pada satu departemen. Kemudian departemen. Satu departemen terdiri dari minimal 1 pegawai dan maksimal banyak pegawai. Jadi satu departemen ini harus ada pegawai. Kalau nggak ada pegawai berarti bubar ini departemen. Jadi ini untuk batasan partisipannya 1N. Satu pegawai berikutnya. Satu pegawai mengepalai minimal 0. Jadi ada pegawai yang tidak sebagai kepala departemen. Jadi satu pegawai mengepalai minimal 0 departemen dan maksimal 1 departemen. Kemudian satu departemen dikepalai minimal 1 pegawai dan maksimal 1 pegawai. Kemudian satu pegawai bekerja pada satu proyek minimal 1 proyek. Jadi setiap pegawai ini harus terlibat pada satu proyek dan maksimal banyak proyek. Kemudian satu proyek terdiri dari atau melibatkan minimal 1 pegawai dan maksimalnya banyak pegawai. Kemudian satu departemen mengatur minimal 0 proyek dan maksimal banyak proyek. Kemudian satu proyek diatur oleh minimal 1 departemen dan maksimal 1 departemen. Kemudian satu pegawai menanggung minimal 0 atau minimal tidak ada tanggungan dan maksimal ada beberapa atau banyak atau lebih dari 1 tanggungan. Kemudian satu tanggungan ditanggung oleh minimal 1 pegawai dan maksimal 1 pegawai. Nah, ini setelah kita lakukan langkah yang ketiga ini, yaitu mengidentifikasi batasan partisipan min dan maksnya antara dua entitas. Kemudian langkah yang keempat yaitu kita gambarkan diagram relasi antar entitasnya. Jadi di sini kita gambarkan. Jadi di sini entitas digambarkan dengan persegi. Di sini ada entitas pegawai, ada entitas departemen, ada entitas proyek, dan ada entitas lemah, yaitu entitas lemah tanggungan. Kemudian setelah kita tentukan itu entitas, kita lihat atribut yang kita sudah tentukan di langkah yang kedua tadi. Kan pertama kita tentukan entitas, langkah yang kedua kita tentukan atribut, langkah yang ketiga kita tentukan relasi. Nah, langkah yang kedua kita tentukan atribut. Jadi pegawai sini ada atribut gaji, alamat, ada nama yang bisa dipilih lagi. Ini atribut nama menjadi nama depan, inisial, dan nama belakang. Kemudian ada entitas jenis kelamin, dan kemudian ada entitas nomor KTP yang merupakan atribut nomor KTP yang merupakan atribut kunci atau key atribut. Kemudian untuk departemen ada nama departemen, ada nomor departemen, ada lokasi yang nilainya bisa lebih dari 1 departemen ini. Misalnya departemen keuangan ada di lokasi Jakarta dan Bandung misalnya. Kemudian ada jumlah pegawai yang merupakan entitas turunan, karena jumlah pegawai ini diperoleh dari operasi dari tabel pegawai. Jadi misalnya ada berapa pegawai di situ, itu yang dimasukkan dalam atribut jumlah pegawai. Kemudian ada entitas proyek. Di situ ada nomor, nama, dan lokasi. Dan di sini untuk nomor dan nama ini adalah atribut kunci. Atribut kunci karena di garis bawahi. Kemudian ada tanggungan yang entitas lemah ini ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan. Misalnya hubungan istri, anak kandung, atau anak angkat. Nah itu. Kemudian setelah kita tentukan entitas, kemudian yang kedua kita tentukan atribut. Langkah yang ketiga kita tentukan relasi. Relasi pegawai dan departemen. Relasi yang terjadi adalah pegawai bekerja untuk departemen
dan pegawai mengepalai departemen. Nah, ini yang kita peroleh di sini. Yang kita peroleh di sini, yang relasi ini bekerja untuk, mengepalai, bekerja pada, dan menanggung, dan kemudian memimpin. Itu yang kita peroleh dari hubungan antar dua entitas satu arah. Jadi memimpin, bekerja untuk, mengepalai, bekerja pada, mengatur, dan menanggung. Nah, itu yang kita gambarkan dalam IRD sebagai relasi. Bekerja untuk, jadi pegawai bekerja untuk departemen, pegawai A bekerja untuk departemen A, pegawai B mengepalai departemen A, pegawai B bekerja pada proyek X, pegawai A menanggung tanggungan D misalnya. Kemudian ini ada memimpin. Pegawai A memimpin atau sebagai mandor pada, atau sebagai pengawas pada untuk pegawai B, C, dan D. Jadi ini pegawai memimpin pegawai. Pegawai bekerja untuk departemen. Itu relasi yang kita temukan atau kita identifikasi. Setelah relasi kita temukan, kita masukkan itu rasio kardinalitas. Rasio kardinalitas dan batasan. Jadi ini kita masukkan ini batasan partisipan. Pegawai memimpin 0 N pegawai. Jadi ini pegawai memimpin 0 N pegawai. Pegawai dipimpin 01 pegawai. Pegawai dipimpin 0, pegawai dipimpin 01 pegawai. Pegawai bekerja untuk departemen. Kita lihat. Pegawai bekerja untuk departemen. Itu tandanya 11. Pegawai bekerja untuk departemen, ini minimal 1, maksimal 1. Departemen memperkerjakan pegawai. Satu departemen, ini departemen minimal memperkerjakan 1 pegawai dan maksimal memperkerjakan banyak pegawai. Satu pegawai minimal mengepalai 0 departemen dan maksimal mengepalai 1 departemen. Begitu juga sebaliknya. Satu departemen dikepalai minimal 1 pegawai dan maksimal 1 pegawai. Dan kemudian pegawai bekerja pada proyek. 1 pegawai minimal bekerja pada 1 proyek dan maksimal pada banyak proyek. Dan 1 proyek memperkerjakan minimal 1 pegawai dan maksimal banyak pegawai. Nah, ini penggambaran IRD seperti ini. Jadi mulai dari entitas, ada atribut, kemudian ada jenis-jenis atribut yang ada, misalnya atribut turunan, atribut single value, atribut multi value, atribut decomposite, atribut atribut kunci. Itu digambarkan semuanya dalam entity relationship diagram. Kemudian ada yang perlu diperhatikan di sini, pada setiap relasi bisa juga relasi itu mengandung atribut yang muncul. Contoh seperti ini, mengepalai. Mengepalai ini muncul tanggal mulai karena ada atribut tanggal mulai karena di ilustrasi yang kita tulis di awal itu ada keterangan mengenai tanggal mulai. Atau misalnya ini, pegawai bekerja pada proyek dan digajinya berdasarkan berapa jam dia bekerja pada proyek tertentu. Jadi ini penggambaran untuk IRD. Jadi ini langkah keempat ketika kita menentukan menentukan relasi, sekaligus menjadi tahap terakhir ketika kita merancang ini, tahap terakhir pada proses perancangan basis data dengan menggunakan ini
IRD. Ini baru sampai di perancangan basis data dengan menggunakan IRD. Jadi ketika kita diminta untuk merancang IRD suatu basis data, perancangan yang akan muncul seperti ini. Tapi untuk merancang gambar seperti ini, gambar basis data seperti ini, hal-hal sebelum itu mulai dari identifikasi entitas, identifikasi atribut dan relasi, itu diperlukan juga dokumentasinya. Jadi seperti itu untuk perancangan IRD. Untuk awalnya memang kita merasakan sedikit rumit untuk perancangan IRD ini, tapi ketika kita sudah mulai terbiasa, kita sudah sering merancang IRD ini, bisa merancang database, sudah sering, maka semua hal ini akan terasa mudah untuk dibuat. Jadi mungkin sampai di sini untuk materi atau pembahasan mengenai ini, entity relationship diagram ini atau diagram IR ini, dan sampai jumpa di materi atau pembahasan selanjutnya. Terima kasih.